Kudus, turunlah sekarang hatiku sebagai bait-Mu, hidupku jadi bejana-Mu, pakai sesuai rencana-Mu. Rinduku ubah hidupku, ku bawa kepadamu Tuhan sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Rinduku ubah hidupku, ku bawa kepadamu Tuhan sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengirimkan Roh-Mu yang kudus untuk menolong kami, untuk mengingatkan kami, dan untuk menyertai kami Bapa.
Terima kasih untuk kuasa-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Roh Kudus, turunlah sekarang. Hatiku sebagai bait-Mu, hidupku jadi bejana-Mu, pakai sesuai rencana-Mu. Rinduku ubah hidupku, ku bawa kepadamu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mari kita belajar pujian ini bersama-sama. Roh Kudus, turunlah sekarang. Hatiku sebagai bait-Mu, hidupku jadi bejana-Mu, pakai sesuai rencana-Mu. Rinduku ubah hidupku,
Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk dapat melayani Tuhan di Ladies. Tuhan yang memimpin kami, membimbing kami, agar yang kami sampaikan dapat sampai dan dapat mengerti sehingga kami dapat melakukan dalam kehidupan kami. Tuhan yang membimbing kami, berikan hikmat marifat kepada hamba-Mu agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percayakan pemberitaan firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam. Halo. Ya, puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Maaf ini ladies ya. Jadi saya akan berbicara mengenai tema-tema pada bulan-bulan akhir ini. Temanya ini sangat berat. Karena apa? Karena semuanya mengenai iman. Saya berpikir bahwa iman yang harus kita jalani, iman yang harus kita punyai, harus sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Jadi kalau pada bulan ini temanya adalah dengan iman, Kristus tinggal di hati kita. Jadi maksudnya iman yang mana yang bisa membuat Kristus tinggal di hati kita. Ini Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa iman yang bagaimana yang membuat Kristus sekali lagi bisa tinggal di hati kita. Ya, jadi saya membawakan subtema pada iman dalam pelayanan. Di dalam Efesus 3 ayat yang 17 dikatakan demikian, sehingga oleh imanmu Kristus diam di hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ladies yang terhormat, bahwa iman di sini mempunyai peranan yang sangat penting, sehingga poin yang pertama saya akan berbicara mengenai iman adalah sarana atau jembatan kita kepada Tuhan. Jadi dasar dari segala iman yang kita punyai adalah yang pertama, iman adalah pemberian Allah secara gratis bagi yang dikehendaki oleh Allah. Sebagaimana tercantum dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Yang kedua, iman adalah orang tanpa iman tidak akan berkenan kepada Allah. Ini adalah dasar-dasarnya, yaitu ada di Ibrani 11 ayat yang ke-6. Yang ketiga, orang benar hidup oleh iman. Itu ada di Roma 1 ayat 17. Boleh dicatat, nanti dibuka dan dibaca sendiri. Dan yang keempat, sarana keselamatan. Yaitu iman adalah sarana keselamatan. Di Roma 10 ayat 9. Ladies yang saya kasih, manusia tanpa iman adalah saya anggap bukan manusia, tetapi iman yang bagaimana yang membuat manusia itu menjadi diselamatkan oleh Tuhan. Jadi di sini saya katakan bahwa iman adalah sarana kita berpikir bahwa kalau kita akan ke suatu tempat atau jembatan ya, sarana atau jembatan, kita akan ke suatu tempat dan tempat itu melewati suatu jembatan. Nah, kalau tujuan kita ke kota B, tetapi melewati jembatan ini, ya, kita juga akan diselamatkan, tetapi harus melalui iman. Jadi kalau kita sudah sampai ke jembatan, kita tidak mungkin untuk berhenti di jembatan dan akan berdiam diri di jembatan. Tetapi kita harus melakukan atau menjalankan hidup kita sampai ke tujuan yang kita tuju. Ini perumpamaan. Jadi kalau manusia berdosa yang mau diselamatkan harus mengakui dengan iman bahwa Yesus itulah Tuhan dan juru selamat. Iman tidak bisa menyelamatkan sebenarnya ya.
Iman itu tidak bisa menyelamatkan, hanya merupakan sarana atau jembatan kepada keselamatan. Yang bisa menyelamatkan itu hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita percuma beriman kepada siapapun, kepada apapun, kalau bukan kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena zaman sekarang iman banyak dipengaruhi oleh duniawi. Ya, banyak yang menceng-menceng karena pengaruh duniawi. Contohnya, saya pernah mendengar bahwa ada orang melihat mobil baru, bagus, dan dia pegang-pegang mobil itu sambil berdoa dan beriman, mobil ini jadi milik saya. Nah, ini mungkin ibu-ibu sudah pernah dengar, tetapi ini hal yang paling memalukan dalam pengikutan Kristus atau sebagai orang Kristen. Nah, hal ini yang kira-kira membuat kita terlena oleh karena iman yang dipengaruhi oleh duniawi. Ya. Hal ini yang membuat kadang-kadang saya ngeri. Ya, seperti yang terjadi akhir-akhir ini di daerah kepolisian ya. Mereka semua percaya Tuhan, tetapi dipengaruhi oleh dunia. Jadi untuk melayani kita harus berbesar hati ya. Khususnya pelayan-pelayan yang sudah dituju oleh gereja, kita harus melakukan pelayanan dengan benar. Makanya di sini saya minta subjudulnya adalah iman dalam pelayanan. Jadi iman yang bagaimana yang bisa melayani Tuhan dengan benar. Iman yang bagaimana yang dapat melakukan tugas-tugas pelayanan dengan benar. Nah, ini yang kita harus satu persatu kita harus tahu. Supaya apa? Supaya kalau kita pelayanan, kita tidak membesarkan diri sendiri. Kita tidak mengedepankan diri kita sendiri, tetapi mengedepankan Tuhan Yesus. Dalam pelayanan, saudara, saya ingat bahwa komsel minggu lalu, setiap pelayanan harus ada penyangkalan diri. Nah, ini yang saya suka, bahwa penyangkalan diri ini tidak gampang, ya, karena ada 3 unsur di sana, adanya suatu tanggung jawab, dan tidak egois, serta menundukkan diri pada Kristus. Jadi, kalau kita bicara mengenai tanggung jawab dalam pelayanan, ya, kita harus bisa berubah di dalam pelayanan kita, di dalam menundukkan diri kita, ya, bagaimana kita harus melayani Tuhan, bagaimana kita harus datang kepada Tuhan di gereja. Nah, ini yang kita harus selidiki hati kita masing-masing. Apa rencana kita? Apakah kita dalam ke gereja, kita mencari Tuhan atau mencari teman? Kita harus koreksi diri kita masing-masing. Saya berbicara ini juga untuk diri saya sendiri. Karena iman di sini sangat penting. Karena itulah yang membuat Kristus bisa tinggal di dalam hati kita. Ladies yang terhormat, bahwa dalam pelayanan tidak boleh kita egois, tidak boleh kita menang sendiri ya, walaupun kadang-kadang saya melakukan itu. Ya, itu juga kita harus mengerti. Sehingga di hal yang ketiga, kita harus menundukkan diri pada Kristus. Kadang-kadang kalau saya sudah mau menang sendiri, saya juga harus diam di kamar, merenung sendiri, dan inilah hasilnya harus menundukkan diri kepada Kristus. Baik, kita akan berbicara mengenai poin yang kedua. Ada bermacam-macam iman di sini, ada 4 macam iman. Jadi kita, ladies, kita bisa memilih salah satu, bukan memilih ya, kita mencocokkan pada diri kita masing-masing iman yang mana yang kita punyai dalam pelayanan di gereja, khususnya melayani Tuhan Yesus. Yang pertama adalah iman karena doktrin. Ya, iman karena doktrin ini, orang yang kena doktrin biasanya dia tahu kebenaran. Karena doktrin, dia tahu keselamatan juga karena doktrin. Sehingga seluruh ajaran dia tahu, mengenai kebenaran tahu, mengenai keselamatan tahu. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, aplikasinya tidak ada. Dia memang ngomong seorang Kristen, kalau di doktrin Kristen ya, ngomong soal Kristen, tetapi kelakuannya kita ya tidak bisa
menghakimi, tetapi kelakuannya di luar kekristenan. Ya, ini yang hal yang berbahaya, sehingga di luar sana ada kata-kata bahwa Kristen KTP, ya, Kristen KTP atau legalis saja, sehingga orang bilang kamu orang apa? Kristen. Nah, tetapi tidak menjalankan apapun. Dia tahu, tetapi tidak menjalankan perintah Tuhan. Nah, ini yang iman yang begini memang ada, ya. Saya sudah pelajari memang ada, dan saya sudah bertemu dengan orang-orang, dan ini nyata. Kita harus mengingat yang seperti ini. Coba ladies ingat, ya. Lalu yang kedua adalah iman karena lingkungan atau konformatif. Nah, iman karena lingkungan ini biasanya dia terbentuk karena dia berkumpul di suatu gereja, ya, berkumpul dengan orang-orang yang beragama yang sama, berkumpul dengan pengerja-pengerja gereja, atau tinggal di gereja sekalian. Nah, hal ini yang menyebabkan dia bisa menyesuaikan diri dengan iman-iman orang yang di sekitarnya. Nah, hal ini juga sama dengan iman yang doktrin tadi. Cuman di sini iman ini dia rajin ikut pelayanan, ya, rajin kebaktian, rajin ikut kegiatan agama, rajin. Tapi dia tidak ngerti. Dia rajin karena orang-orang di sebelah-sebelahnya rajin. Nah, ini apakah iman yang menyelamatkan? Nah, ini hati-hati. Karena saya melihat memang banyak orang rajin pelayanan. Tetapi pelayanan yang bagaimana yang kita mau supaya Tuhan Yesus Kristus bisa tinggal di dalam hati kita. Iman yang seperti ini, ladies, ya, kita harus ingat bahwa iman yang menyesuaikan diri dengan lingkungan ini sangat berbahaya. Karena apa? Dia tahu semua. Tahu pokok-pokok ajaran, tahu kebenaran juga, tahu keselamatan juga. Tetapi dia tidak ada hubungan pribadi dengan Kristus. Nah ini yang membahayakan, bahwa dia ini biasanya potensi untuk menghakimi pelayan-pelayan lain. Kita ngomong di sekitar gereja, sekitar agama Kristen. Ya, jadi kalau orang yang seperti ini, dia cenderung menghakimi pelayan-pelayan lain. Dia menilai pelayan-pelayan lain. Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa enggak seperti saya? Karena dia sendiri tidak nempel, tidak melekat kepada Kristus Yesus. Ladies yang terkasih, nah ini yang kebanyakan kita hadapi di dunia. Dan ini tidak bisa kita lihat secara langsung, tapi kita harus melihat perlahan-lahan. Jadi kemana tujuan pelayanan ini? Kemana tujuan iman pelayannya dia? Nah, ini yang harus kita sadari, bahwa orang-orang yang begini kita harus dekati, kita bimbing dengan benar, sehingga dia dapat menjadikan iman kepada Tuhan Yesus Kristus dengan mantap. Dan iman yang ketiga, model iman yang ketiga, yaitu iman yang empiris. Ya, jadi iman ini iman yang naik turun, ya, naik turun. Kalau dia senang, dia ke gereja. Kalau dia nggak senang, dia nggak ke gereja. Kalau ada pekerjaan yang kira-kira sama dengan jam ibadah, dia nggak datang. Jadi belum bisa menentukan mana yang prioritas. Jadi sebenarnya kita ini mempunyai prioritas sudah sangat jelas. Seperti Bapak Gembala kita, Bapak Gembala senior kita jelaskan kemarin, kita harus mempunyai prioritas yang jelas. Dan itu memang sudah jelas di gereja BES, prioritasnya bagaimana. Ada 5 pilar, ya. Nah, itu yang harus dijelaskan. Jadi orang-orang seperti ini, kalau tidak senang pada pembicara, dia bisa gak ke gereja. Ya, kalau ada satu orang yang tidak suka, dia bisa tidak ke gereja. Tetapi waktu dia ke gereja, bisa nangis-nangis waktu pujian. Nangis-nangis waktu pujian. Waktu memuji, nangis di gereja. Nah, setelah keluar gereja, orang nangis lihat dia. Ya, orang nangis lihat dia, kelakuan dia. Nah, ini banyak. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ya, ini iman, 3 macam iman. Coba kita selidiki.
kita selidiki diri kita masing-masing, termasuk saya. Ya, termasuk saya, karena saya sendiri belum tentu bisa melakukan hal-hal yang benar di gereja. Tetapi dengan belajar kita akan mengerti iman yang bagaimana yang kita punyai. Dan iman yang keempat adalah iman yang komitmen. Iman yang komitmen ini iman yang menyandarkan diri pada Kristus yang pertama. Yang kedua, iman yang mempercayakan seluruh hidupnya kepada Kristus. Yang ketiga, iman yang seperti memungkinkan hal-hal yang tidak terbatas. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Ada di satu nas yang mengatakan, bila kamu mempunyai iman sebiji sesawi aja, sebesar biji sesawi saja, maka kamu akan bisa memindahkan gunung. Nah, ini hal-hal yang kita kadang-kadang tidak bisa berpikir. Saya juga tidak mengerti kok bisa gunung itu pindah. Saya tidak, tapi itu adalah kehendak Tuhan. Oleh karena itu iman yang bagaimana yang berkomitmen atas kehendak Tuhan, inilah yang kita harus jaga. Inilah yang iman yang paling benar menurut saya. Menurut ladies, ya nanti bisa dipertimbangkan sendiri bagaimana. Iman pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Ya. Jadi aplikasinya bagaimana? Implikasi bersama dengan Tuhan pasti aman dan selamat. Yaitu ada di Ibrani 10 ayatnya ke-39. Ladies yang terkasih, mengenai iman, kita bisa buka di Lukas 17. Lukas 17 ayat 19. Ayat 11 sampai 19. Saya bacakan sebentar. Demikian firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. 12. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah, selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ladies yang terkasih dalam Tuhan, inilah sebenarnya kesimpulan dari iman kita atau macam-macam iman ini. Jadi 10-10-nya dari orang yang berpenyakit kusta ini, semuanya beriman kepada Tuhan. Semuanya mempunyai pengharapan untuk disembuhkan oleh Tuhan. Dan pengharapan itu sudah dikabulkan dari Tuhan. Tuhan sudah mengabulkan semuanya menjadi tahir. Artinya semuanya menjadi sembuh. Tetapi yang aneh di sini, yang pertama yang mereka katakan bahwa semua berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Berarti mereka tahu bahwa Yesus adalah Guru dan bisa menyembuhkan mereka. Tetapi yang lebih aneh lagi bahwa setelah sembuh, hanya satu yang kembali bersyukur kepada Tuhan. Yang 9 entah kemana. Nah, bagaimana iman kita, aplikasi dari kehidupan kita, aplikasi dari pelayanan kita. Anggaplah ada seorang WL, misalnya, maaf kalau ini ada WL yang hebat ya. Ya, sewaktu memimpin pujian, dia luar biasa. Sebelum memimpin pujian, dia berdoa bahwa Tuhan, aku mau memimpin pujian, tolong urapi dan bantu aku, supaya pujian-pujian ini
dapat menyenangkan Tuhan. Ternyata benar bahwa pujian yang dipimpin dia, jemaat yang datang bersorak-sorai, dan dia senang. Tapi setelah itu dia lupa berdoa. Dia lupa berdoa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Lupa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Ada nas yang mengatakan bahwa ada bos dan karyawannya yang berjalan, bekerja di ladang, sampai di rumah, tidak pernah ada bos yang menyuruh karyawannya duduk, saya buatkan minum. Tidak pernah ada. Tetapi yang ada, pergilah kamu masak dulu supaya aku makan. Setelah aku makan, kamu makan. Nah, ya, ini adalah seorang hamba seperti kita. Kita mengerjakan sesuatu, dan itu untuk Tuhan. Kita tidak bisa meminta bagian daripada Tuhan. Ya, jadi dan hamba itu harus mengucap syukur, bisa melayani tuannya dengan baik. Begitu juga dengan kita, ladies ya. Jadi kita harus bisa bersyukur kepada Tuhan. Secapek apapun kita melayani Tuhan, kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk melayani. Amin ya, amin. Baik. Nah ini yang kadang-kadang kita tidak sadari. Kita hanya mementingkan diri sendiri, bisa berkhotbah dengan baik, bisa jadi WL dengan baik, bisa jadi pemusik dengan baik, bisa jadi singer dengan baik, tetapi lupa mengucap syukur setelah bertugas. Yang ini yang kita harus ingatkan. Jadi kalau hal-hal seperti ini iman yang mana yang kita pegang? Iman yang mana yang kita pegang? Ada 4 macam iman tadi. Nah ini yang harus kita pegang. Ladies yang terkasih, hari sudah menunjukkan hari yang terakhir. Iman kita harus bertumbuh bersama dengan Tuhan. Apa yang kita lakukan harus semuanya berfokus, berprioritas kepada Tuhan. Diprioritaskan kepada Tuhan. Tidak diprioritaskan untuk diri sendiri, untuk kesenangan diri sendiri, ya, untuk ya yang penting untuk diri sendiri. Saya happy. Enggak begitu sekarang ya, karena ada penyangkalan diri. Nah ini hal yang paling kita harus jalani. Ya. Iman ini dalam bahasa aslinya adalah pistis. Pistis itu kata benda. Jadi di sini artinya yakin akan, atau bersandar pada, atau mempercayai, atau meyakini akan kebenaran suatu hal. Ya, itu iman. Nah sekarang iman kita arahkan kepada siapa? Kalau Anda dan saya mengarahkan iman ini kepada kekayaan, itu pasti melenceng jauh. Karena iman anak kepada kekayaan. Tapi kalau iman yang kita percayakan atau kita pikirkan dengan baik, kita mempercayai sesuatu kebenaran suatu hal, itu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya jamin itu adalah suatu kebenaran. Jadi iman kita harus hati-hati. Tuhan kita tidak mau diduakan. Ya. Tuhan harus kita nomor satukan, tidak boleh dinomor duakan. Baik Bapak Ibu, ya, dari hasil iman yang benar, itu akan mempunyai hasil bahwa adanya pengampunan dosa. Ada hasil bahwa mendapat keselamatan kekal. Dan yang paling luar biasa, kalau kita mau iman yang benar kepada Tuhan, iman yang berkomitmen kepada Tuhan, kita mempunyai sebutan anak Allah, atau ciptaan baru, atau pewaris kerajaan, atau jadi bait kudus. Nah, ini siapa yang tidak mau? Kita semua harus mau untuk menjadikan kita anak-anak Allah, karena iman kita kepada iman yang benar. Pelayanan kita menggunakan iman yang benar, iman dalam pelayanan yang benar, sehingga Tuhan Yesus yang disenangkan. Jadi, apakah perbuatan baik itu juga perlu? Saya yakin perbuatan baik itu sangat perlu bila kita beriman.
Ya, karena perbuatan baik itu adalah dampak dari kita beriman kepada siapa. Ya, seperti bunga mawar dengan medianya. Media itu bisa tanah, bisa pupuk, dan yang lain-lain. Tidak bisa saya ngomong beriman, tetapi tidak ada perbuatan. Tidak bisa juga saya ngomong perbuatan tanpa iman. Tidak bisa. Bagaimana bunga mawar itu bisa berbunga kalau bunga itu tidak ada medianya? Bagaimana media itu bisa ngomong, saya bisa menumbuhkan bunga mawar kalau tidak ada bunganya? Ya. Nah, hal ini yang kadang-kadang kita lupa. Jadi perbuatan baik menyertai orang beriman karena sudah diselamatkan. Kalau di tempat lain, perbuatan baik itu dikumpulkan untuk menyelamatkan dia. Ya, padahal Tuhan Yesus tidak seperti itu. Tuhan Yesus tidak mengadakan jasa untuk kita. Kita tidak punya jasa untuk beliau, karena memang beliau yang menganugerahkan keselamatan bagi kita. Jadi seperti Yesaya 64 ayat 6, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Itulah perbuatan baik kita. Perbuatan baik kita itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak dipilih, kita tidak dipanggil dan tidak dipilih. Itu hanya seperti kain kotor. Jadi kalau iman kita iman yang benar, iman kita iman kepada Tuhan Yesus, bahwa perbuatan baik mengikuti iman yang dipercayai. Ya, jadi seperti di Yakobus 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Artinya apa? Iman ini tidak tergantung kepada perbuatan. Perbuatan tidak menggantungkan diri kepada iman. Tetapi iman yang benar menghasilkan perbuatan yang baik. Nah, perbuatan-perbuatan baik ini merupakan dampak dari iman yang benar. Dampak dari keselamatan yang sudah kita miliki, yang diberikan secara gratis oleh Tuhan. Oleh karena itu, ladies yang terkasih, kita harus memelihara iman kita. Supaya tema di bulan-bulan ini yang subjeknya adalah iman, itu benar-benar iman yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi bukan iman yang kita mauin, tetapi iman yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi ada beberapa macam iman dalam Kristen. Jadi ada iman yang tidak sejati. Iman yang tidak sejati ini adalah iman yang sementara, atau iman yang berdasarkan mujizat, iman yang berdasarkan sejarah, dan ini tidak sejati. Jadi kalau bagaimana iman yang sejati? Iman sejati adalah iman yang sungguh-sungguh kepada Allah. Kapanpun dan dimanapun dia mengakui Tuhan Yesus sebagai Allah kita. Dan satu lagi, anugerah Allah adalah karya Roh Kudus. Dan yang terpenting, iman yang sejati tidak terlepas dari perbuatan baik. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ladies khususnya, dimanapun berada, mari kita berlomba-lomba untuk meng-create iman kita, untuk membentuk iman kita, untuk berlomba-lomba meningkatkan kadar iman kita kepada kadar yang baik, yaitu menyerahkan diri kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan diri kepada Tuhan, supaya Tuhan dapat memberikan penjelasan atau dapat memberikan tuntunan kepada kita dengan benar. Iman bukan saja persetujuan terhadap ajaran atau doktrin, tetapi harus berani mempercayakan diri dan mengizinkan Kristus untuk tinggal di hati kita. Saya ulangi, ini penting sekali, karena iman bukan saja persetujuan terhadap ajaran manapun, tetapi iman harus berani mempercayakan diri dan mengizinkan Kristus untuk tinggal di dalam hati kita. Inilah iman yang harusnya kita miliki. Inilah iman yang dikehendaki oleh Tuhan. Baik, terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Kita langsung berdoa.
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih dan bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Terima kasih kami boleh belajar mengenai iman yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan yang memimpin dan membimbing kami, agar kami mempunyai iman yang komitmen kepada Tuhan. Iman yang menyerahkan diri kepada Tuhan, sehingga pelayanan kami benar-benar dari iman yang benar. Terima kasih Tuhan, kami percayakan iman kami untuk dididik Tuhan, supaya iman kami berkembang bersama dengan Tuhan, sehingga pelayanan kami berdasarkan iman yang benar. Terima kasih Tuhan, kami percayakan kehidupan kami selanjutnya ke dalam Tuhan. Amin. Baik, Bapak, ladies yang terkasih, mari kita dekapkan kedua tangan di dada. Kita akan menerima berkat. Dengarlah firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati, dan Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti, dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula, Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus, mulai hari ini, sampai selama-lamanya. Mari kita doa bersama, doa yang diajarkan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini, kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama. Amin. Tuhan memberkati.